Halo keluarga Jakarta, kembali lagi bersama saya Regina di podcast Keluarga Jakarta. Nah, sekarang kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu keluarga ramah eduseks supaya mencegah lahir anak stunting. Wah, ini temanya kayaknya kita ulik lagi nih. Nah, kita membahas tema ini kehadiran narasumber kita yang tidak asing lagi nih buat keluarga Jakarta, udah sering kita undang dan sekarang kita membahas dengan tema yang sangat menarik, yaitu Dr. Inge. Nah, ini Dr. Inge ini dari VSW Indonesia ya. Kita akan ulik lagi dengan keluarga ramah eduseks ini ya, Dr. Inge. Apa hubungannya keluarga ramah eduseks dengan vagina ini sih, Dok? Soalnya kan mungkin orang-orang gak ngerti kali ya apa hubungannya. Mungkin kalau untuk stunting ini lebih melekat dengan gizi atau dengan perawatan anak kayak gitu. Apa sih hubungannya dengan keluarga ramah eduseks dengan anak lahir stunting ini, Dok? Kayak gimana nih, Dok? Baik. Selama ini ketika kita mendengar kosakata stunting, yang ada di kepala anak kurang gizi, anak kurang protein. Jadi akhirnya semuanya latah protein. Lupa variabel yang lain, Mbak Regina. Yuk sekarang kalau misalnya kita mau tarik ke belakang. Anak itu terbentuk dari apa? Sel telur dan sperma. Dan sel telur dan sperma itu bisa bertemu kalau ada pertemuan organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Sekarang saya di perempuan tanda vagina fokusnya ke vagina. Kenapa ya Bu Inge ini ya kok fokusnya sama vagina nih? Kenapa kok fokusnya sama vagina? Karena sel telur ini bisa sehat itu kemungkinan besar ditentukan oleh kondisi vagina yang sehat. Karena vagina di pintu loh Mbak Regina. Bayangkan kalau di pintunya ini, di vaginanya ini sakit atau tempat masuknya kuman. Ini kira-kira bagaimana imbasnya ke organ di dalamnya yang nantinya kalau misalnya kita terus masuk ke sana ke indung telur yang menghasilkan telur, kan telurnya sakit juga. Nah ini kalau telurnya sakit, ini kira-kira anaknya sehat nggak? Karena ada loh Mbak Regina penyakit-penyakit yang ditularkan meskipun orangnya ini ibunya ini bapak ibunya sehat cukup protein, tapi saat virus bakteri ini masuk terkontaminasi juga. Apa itu nanti akan kita bahas. Jadi penting untuk pemilik vagina dimanapun berada, keluarga Jakarta yang hebat, dirinya sendiri dan anak-anaknya diajarkan bagaimana caranya dia memperlakukan pintu dari organ reproduksinya agar jangan sampai kuman, bakteri, virus masuk ke situ yang nantinya akan mempengaruhi kualitas sel telur dan mempengaruhi rahim, di mana sel telur dan sperma itu kan nanti hidupnya di rahim. Nah, kalau misalnya vagina sakit, rahimnya sakit, nah kira-kira ini calon bayi bisa tumbuh sempurna nggak? Walaupun dikasih protein banyak seperti apapun, ya proteinnya nggak bisa masuk ke janinnya, lepas begitu aja. Ke depan anaknya yang lahir bakal insya Allah stunting. Jadi di situ ininya irisannya. Oke, berarti ada hubungannya lah ya kalau misalnya proses sperma masuk ke vagina itu bisa melahirkan anak lahir stunting. Nah, Dok, pengen tahu nih, apa aja sih penyakit-penyakit yang ada di vagina yang bisa melahirkan anak stunting? Mungkin dokter bisa jelasin nih biar keluarga Jakarta di ini tuh bisa tahu apa penyakit-penyakit apa yang ada di vagina bisa melahirkan anak stunting gitu, Dok. Gangguan yang ada di vagina yang bisa berpotensi anak yang lahir ini dapat stunting gitu ya Mbak. Jadi penyakit apa yang bisa membuat rahimnya nggak sehat, penyakit apa yang bisa membuat telur yang dihasilkan oleh indung telur ini nggak sehat sehingga nanti menghasilkan anak stunting. Baik, sekarang ini akan kita bahas. Di lubang vagina itu Mbak, ini ada kita ngomong gampangnya aja ya Mbak ya. Di lubang vagina ini ada penduduk asli Mbak. Ini ada kuman asli loh, ada penduduk asli, ada WNI-nya. Nah, WNI-nya ini ada yang baik, ada yang jahat. Seperti halnya di Jakarta kan ada rakyat yang baik, ada rakyat yang jahat. Begitu pula di vagina. Tapi alhamdulillah Tuhan Maha Besar, di vagina penduduk yang baik Tuhan menciptakan 95% lebih banyak daripada penduduk yang jahat. Seperti di Jakarta, yang baik kan lebih banyak daripada yang jahat. Infeksi keputihan yang biasa dialami oleh perempuan-perempuan itu terjadi kalau penduduk jahatnya lebih banyak daripada penduduk baiknya.
Jadi infeksi itu ada 2, infeksi yang disebabkan karena penduduk asli dan penduduk luar. Ini sekarang kita bahas penduduk asli dulu nih. Iya. Jadi bagaimana caranya biar kita nggak gampang infeksi, nggak gampang keputihan? Kan perempuan-perempuan ini sering keputihan pasti. Vaginanya gampang bau, gampang becek. Buktinya banyak yang dijual di toko-toko yang pewangi-pewangi vagina. Iya, Itu kan karena memang ada masalah, banyak masalah. Ada banyak masalah. Padahal sebetulnya Tuhan sudah menciptakan vagina itu seimbang, nggak mungkin kita keputihan. Kalau sampai keputihan berarti kuman jahatnya lebih banyak daripada kuman baiknya. Dan itu terjadi karena kesalahan pemilik vagina. Kalau kita infeksi berulang, sering keputihan, itu nanti akan pasti akan mempengaruhi kesehatan serviks kita, kesehatan rahim kita, kesehatan indung telur kita. Gimana dok caranya dok agar kuman baik kita ini tetap jumlahnya optimal, lebih banyak daripada kuman jahatnya? Di Instagram Perempuan Sadar Vagina udah kita bagikan Mbak Regina. Ada 15 langkah perempuan sadar vagina. Yuk kerjakan. Kalau 15 langkah perempuan sadar vagina itu dikerjakan, insya Allah kuman baik yang ada di lubang vagina jumlahnya lebih banyak daripada kuman jahat. Kita nggak keputihan. Clear ya? Clear. Tadi kalau penyebab infeksinya karena penduduk asli. Sekarang kita bergerak kalau penyebab infeksi yang ada di vagina itu adalah pendatang. Penduduk dari luar, warga negara asing. Apa itu? Virus HIV. Apa itu penyakit menular seksual kayak gonori, kayak sifilis, jengger ayam, kanker serviks. Kanker serviks juga termasuk penyakit menular seksual. Nah, jadi ini kelebihannya. Mau dibilang kelebihan apa kekurangannya? Ya kelebihan karena itu untuk self control. Penyakit-penyakit yang disebabkan karena warga negara asing, HIV, karena kuman, karena bukan penduduk asli vagina, itu tidak bisa hidup di luar tubuh manusia. Jadi ditularkannya lewat hubungan seksual. Jadi kalau ada orang datang ke dokter, diperiksa sama kita, oh ada kuman gonore, gak bisa bilang ini dok, soalnya saya tuh ke pom bensin, airnya gak bersih dok, makanya saya tuh kena kuman gonore ini dok. Oh ya enggak, karena kuman gonore enggak bisa tumbuh di luar tubuh manusia. Pastikan untuk pemilik vagina, penduduk asli yang jahat jumlahnya enggak berlebih. Penduduk yang dari luar ini yang jahat-jahat jangan jadi penyelundup masuk ke kita. Makanya kita harus selektif. Gimana selektifnya? Yaitu 15 langkah kerjain untuk gimana caranya kuman kuman alami yang ada di vagina. Terus bagaimana caranya biar pendatang dari luar ini gak masuk ke vagina kita? Ya pastikan kita gak seks bebas, gak gonta-ganti pasangan. Dan kalau yang sudah menikah pastikan kita bisa memberikan yang terbaik untuk suami. Agar jangan sampai suami laki-laki untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan alaminya, seksnya, dia jajan keluar, ke rumah bawa oleh-oleh, bawa penyakit. Jadi masuk ke vagina tuh bisa karena kelakuannya si pemilik vagina sendiri yang gonta-ganti pasangan, atau pasif dia dapat oleh-oleh dari suaminya yang gemar jajan di luar. Nah ini Mbak, kalau misalnya di vagina kita ada infeksi, entah karena kuman yang ada di vagina sendiri atau dari warga negara asing, nah ini kalau proses ini terus berlanjut, HIV, sifilis, bahkan kalau sifilis ini Mbak, sifilis ini stadium 1 nggak kelihatan, stadium 2 nggak kedeteksi, tahu-tahu udah 3, udah 4 aja. Nah ini kalau ibu hamil, sifilis stadium 4 ditularkan oleh suaminya, ini nanti anak yang lahir bisa gangguan jantung bawaan loh Mbak, tetralogi Fallot namanya. Itu ya hubungannya ya, Iya. ada hubungan penyakit yang dibawa ibu bisa anak lahir tuh jadi penyakit jantung ya. Iya, ya. Walaupun memang itu ya sedikit banyak akhirnya nanti menuju ke stunting juga si anak ini. Ya iyalah kalau gangguan jantung bawaan kan bisa. Otomatis kemampuan jantung untuk mensuplai darah ke tubuh kan, sementara darah itu bawa makanan. Mau dikasih protein sebanyak apapun ya nggak, sel-selnya nggak dapat asupan, akhirnya stunting, nggak cerdas, gampang sakit, pertumbuhannya lambat. Jadi ada hubungannya ya dok. Banget. Jadi kalau misalnya kayak kita keputihan itu emang mengakibatkan apa ya anaknya yang dilahirkan? Misalnya tuh keputihannya banyak atau gitu. Keputihan yang mana nih? Yang karena kuman normal kita, karena warga negara Indonesia nih, warga negara asli. Infeksi yang berulang
Entah itu keputihan karena kuman asli maupun keputihan karena warga negara asing, ini dapat merubah, dapat merangsang sel leher rahim berubah menjadi ganas. Jadi ada efek ke depannya ya. Jadi infeksi itu kalau terus-terusan, Mbak, dia akan nyebar ke atas. Dia akan membuat sel leher rahim itu memang gampang berubah. Kenapa dok kok sel leher rahim itu sama Tuhan dibuat gampang berubah? Loh ya iyalah. Kalau nggak dibuat gampang berubah, nanti saat proses melahirkan susah. Kan yang pembukaan 1 sampai 10 itu kan leher rahim, Mbak. Nah, kalau leher rahim ini nggak gampang berubah, lah ya kan dia tetap kecil. Nanti anak lahirnya lewat mana? Jadi susah. Jadi memang ada positif ada negatifnya. Positifnya untuk proses melahirkan. Negatifnya untuk perempuan-perempuan yang nggak aware sama vaginanya, hati-hati. Jadi mesin pembunuh. Nah ini kalau kita sering infeksi, sel leher rahim berubah dari normal menjadi ganas. Keganasan ini nyebar ke atas ke rahim. Nah rahim yang sakit kira-kira kalau ada bayi tumbuh di situ sehat nggak? Nyebar lagi ke atas. Kira-kira indung telur ini bisa menghasilkan telur yang bagus nggak? Nah disitulah nanti akan lahir anak-anak yang menjadi beban untuk keluarga, untuk negara ini. Jadi ternyata penyakit vagina ini banyak banget ya dok ya. Kalau misalnya kita tidak menjaga warga negara kita sendiri, kalau kata dokter tadi ya. Nah sebenarnya dok, gimana sih kita cara ngerawat kita vagina ini biar kita tuh sehat? Terus mungkin bisa di-share dikit-dikit kali dok ya. 1 atau 2 cara untuk vagina kita tuh bisa sehat gitu. Biar kunci kalau kepengen vagina kita ini sehat, penduduk asli yang ada di vagina harus lebih banyak yang baik daripada yang jahat. 15 langkah perempuan terhadap vagina kerjakan. Oke. Jadi memang kalau misalnya di kita tuh kalau untuk mencari tentang perawatan vagina mungkin kita harus cek lagi media sosial kali ya dok, biar kita tuh aware tentang penyakit-penyakit vagina ini tuh bisa membawa atau kita melahirkan anak yang stunting gitu ya dok ya. Nah kalau sudah menderita penyakit tersebut, apa sih yang harus kita kerjakan sih dok? Misalnya nih kita, ternyata saya menderita penyakit ini, apa sih yang harus kita kerjakan dok? Yang pasti, yang pertama, kalau kita sudah merasa vagina saya ini bau, vagina saya becek, vagina saya nyeri saat melakukan hubungan seksual, vagina saya ini keputihannya banyak, vagina saya ini pendarahan di luar siklus menstruasi, pastikan harus yang pertama kali konsul ke dokter. Kalau malu ke dokter, ke perempuan sadar vagina, bisa DM di situ, bisa konsul. Jadi bisa harus konsul, langsung ya. ke dokter. Selama ini kan pasti teman-teman kalau untuk vagina dia nggak cari ke dokter, ngobatin sendiri, cari obat, cari sabun. Tapi kalau untuk wajah ada jerawat sedikit, langsung ke dokter. Lebih sadar wajah daripada sadar vagina. Jadi kalau ada apa-apa di vagina udah langsung ke perempuan sadar vagina, konsul di situ DM. Konsul ya, jadi bisa konsul nih dok. Bisa. Saya punya penyakit ini dok. Nanti mungkin bisa dikasih tahu tuh informasi-informasi apa yang bisa mencegah itu ya dok ya. Apa ya langkah-langkahnya nanti kan akan kita share lah, kan kita kasih tahu. Oke, saya baru kebuka nih tentang urusan stunting. Kalau misalnya ada efeknya juga melalui vagina juga ya dok ya. Nah, menurut dokter, formulasi apa sih yang kita kerjakan untuk mencegah terjadinya penularan PMS, HIV, dan kanker serviks? Nah, ini dia. Kalau kita mau bicara masalah formulasi, ini formulasi edukasi seksual, ini hampir sama loh Mbak. Malah lebih kompleks menurut saya dengan formulasi ilmu matematika, ilmu IPA, ilmu IPS. Harusnya formulasi edukasi seksual ini harus ada kurikulumnya, meskipun nggak dinilai, tapi memang harus ada tahapan-tahapannya. Itu mulai anak-anak ini TK, SD, SMP, SMA. Ayo kita duduk bareng. Perempuan sadar vagina dan PSW remaja siap untuk menjadi mitra pemerintah. Untuk yuk kita duduk bareng gimana caranya memformulasi secara periodik ini anak-anak didik ini kita berikan insight. Mungkin tiap hari Sabtu, jangan dimasukkan dalam nilai Mbak, nggak usah. Jadi informasi aja ya. Jadi Sabtu ini kita bicara masalah edusek. Jadi setiap Sabtu mungkin kita bicara edusek. Ayo pemerintah punya kanalnya, pemerintah punya programnya. Kita sebagai PSV dan PSV remaja siap untuk menjadi mitra yang bisa memberikan insight untuk para remaja, untuk Gen Z. Kita mau masukkan sama mereka bahwa PMS, HIV, kanker serviks
itu kan memang ditularkan lewat hubungan seksual di mana terjadi koitus. Itu wajar, itu wajib dikerjakan saat kita ingin meneruskan keturunan. Tapi dalam waktu yang bersamaan ada tanggung jawab di situ. Itu yang harus kita sampaikan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab. Selama ini anak-anak mendapatkan informasi koitus itu hanya pure koitus, Mbak, lewat situs-situs konten-konten porn. Di konten porn itu kan koitus terjadi begitu saja. Gak ada pendahuluan, gak ada penyelesaian, gak ada nanti ini kontribusi dalam kehidupan seperti apa. Dan jadi memang harus diberi guidance dari pendahuluan sampai ke koitus, sampai tanggung jawab. Itu fungsinya kita ramah edusek. Jadi tema kita hari ini tuh ramah edusek ke keluarga ya, biar wajib itu ke anak-anak, karena kan di sekolah mungkin kita tahu sendiri edusek itu kan masih belum semuanya tahu gitu ya. Bahkan anak-anak mungkin nggak tahu tentang koitus ini tuh bagaimana pendahuluannya sampai akhirnya tuh kayak gimana. Nah dok, menurut dokter bagaimana sih kita untuk berkesinambungan mengenai eduseks ini ke sekolah itu bagaimana dok? Mungkin pesan untuk ke anak-anak itu bagaimana dok? Kalau kami dari Perempuan Terhadap Vagina lebih pesannya itu kepada pemerintah. Ke pemerintahnya. Jadi pemerintah harus hadir membersamai para guru, para anak-anak. Pemerintah harus menyiapkan talent-talent. Pemerintah harus menyiapkan mitra-mitra seperti Perempuan Terhadap Vagina dan PSV. Untuk bisa memberikan kepada mereka insight. Tentunya dan kurikulum tapi tidak dinilai. Jadi mereka lebih enjoy. Seperti mereka nonton porn kan mereka enjoy. Nah kita karena enjoy. Karena nggak dinilai. Karena nggak dinilai dan bisa dilihat kapan aja ya. Nggak ada pengawasan. Makanya kita ingin kita harus punya konsep edusek ini harus membuat mereka enjoy. Mereka membuat mereka bahagia. Disitulah PSV hadir untuk penyeimbang, Mbak. Di luar sana itu waduh. Ranjau kita nih kayaknya ada ladang ranjau nih banyak Mbak di luar sana Mbak. Iya. Ladang ranjau banyak Mbak. Nah ini kalau nggak kita hadir sekarang nih keluarga Jakarta dari Jakarta deh untuk Indonesia. Insya Allah kalau Jakarta sudah edusek udah bisa kita sebarkan, daerah-daerah lainnya insya Allah akan mengikuti Jakarta. Ya oke. Dok, mungkin pembahasan kita tuh banyak banget ya dok ya. Ternyata tuh penting juga buat pemerintah untuk melakukan eduseks juga. Dan mungkin kayak peraturan-peraturan yang diberikan pemerintah untuk kayak eduseks ini tuh sebagai informasi atau himbauan ke anak-anak biar pada tahu nih. Dan untuk mungkin bisa mencegah stunting juga kali ya dok, untuk kedepannya menuju Indonesia emas ya dok. Dok, mungkin sayang sekali waktu kita tuh udah habis dan banyak banget sebenarnya, banyak informasi yang harus kita sebarin ke keluarga Jakarta. Mungkin dok ada pesan-kesan terakhir nih untuk keluarga Jakarta biar aware lagi nih tentang kesehatan vaginanya dok. Seperti itu. Gimana dok? Ada pesan-pesan? Kalau pantun aja gimana pantun? Boleh pantun. Kita udah terbiasa dengan pantun ya dok ya. Jadi pantun aja ya. Oke, boleh dok. Pesan-pesannya jadi lewat pantun aja. Boleh. Ke PRJ beli keset. Cakep. Di PRJ naik delman keliling. Cakep. Pokoknya masalah edusek kudu. Karena untuk mencegah stunting. Siap. Terima kasih untuk Dokter Inga untuk informasi yang telah diberikan kepada keluarga Jakarta. Dan untuk informasi yang lebih lanjut mungkin bisa dibuka ya Instagramnya ke perempuan_sadar_vagina. Yang nanti bisa ada informasi-informasi yang lebih dalam lagi tuh berkaitan tentang kesehatan vagina atau pencegahan stunting tuh kayak gimana. Dan bisa nanti tadi kata Dokter Inga bisa konsul langsung ya melalui DM Instagram. Oke, untuk keluarga Jakarta terima kasih telah mendengarkan podcast Keluarga Jakarta. Dan bisa di-subscribe, like, and share ke keluarga Jakarta lainnya untuk menonton informasi kita kali ini. Dan mungkin bisa kita nonton lagi podcast berikutnya. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.